Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Kali ini bersama saya Mega Laksana dan akan memandu talk show bersama Dukcapil Sapa Masyarakat sesi 1 dengan tema kebijakan dan strategi layanan admin Dukcapil bersama Pak Fauzi selaku PLT Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dukcapil dan juga Pak Sujianto, staf Dispenduk Capil Sidoarjo. Nah, kita sahabat terlebih dahulu karena ini beliau sudah hadir di studio bersama kami. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, ini saya panggilnya Pak Fauzi sama Pak Anto gitu ya? Ya. Oke, siap. Oke. Nah, ini talk show ini sahabat bisa saksikan di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung atau interaktif bersama kami bisa menghubungi WhatsApp di 0811 309 1009 0811 309 1009. Ya Pak, mengenai berbicara dengan tema hari ini, kebijakan dan strategi layanan admin Dukcapil. Nah, ini perlu yang perlu kita bahas untuk mengenai gimana sih cara terangnya di masyarakat, ke masyarakat itu loh maksudnya. Itu bagaimana nih Pak? Boleh dijelaskan mengenai tema kali ini? Ya. Baik Mbak Mega. Untuk seluruh sahabat Susi Sidoarjo, kami dari Dispenduk Capil Sidoarjo akan menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan kami yang ada di Dispenduk Capil, utamanya tentang kependudukan dan catatan sipil. Begini Pak Mega, kami Dispenduk Capil ini pimpinan kami sudah mengambil beberapa kebijakan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan ini kami juga tidak terlepas dari regulasi yang ada. Regulasi yang ada seperti Permendagri 96 tahun 2019, Permendagri 109 tahun 2019, Permendagri 104 tahun 2019, Permendagri 108 tahun 2009 tentang peraturan pelaksanaan Perpres 96 tahun 2018. Nah, ini yang terakhir yang Perpres 96 2018 ini memang regulasi yang paling memudahkan bagi masyarakat untuk mengurus kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi dari regulasi-regulasi ini, kebijakan dari Dispenduk Capil banyak mengambil langkah-langkah untuk memudahkan pengurusan kependudukan dan catatan sipil di kantor kami, utamanya bagi masyarakat umum. Nah, apa di sini strateginya? Kami strateginya di sini mungkin kalau sebelumnya mungkin cara pengurusan masyarakat itu ke Dispenduk Capil masih mengalami banyak kendala. Nah, kami di sini mengambil kebijakan dengan strategi kami mengeluarkan aplikasi terbaru plafon Dukcapil. Ini memudahkan masyarakat kami yang ada di Sidoarjo untuk pengurusan kependudukan. Nah, bagaimana langkah-langkah plafon Dukcapil di sini? Terus terang aja, untuk plafon Dukcapil ini dengan sistem kami melalui online, web, di situ ya. Iya. Di situ melalui online, masyarakat bisa cara pengurusan kependudukan ini melalui online. Kenapa harus online sekarang? Kebijakan ini ambil karena dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga kami juga saling menjaga dari pihak kami juga dari Dispenduk Capil dengan masyarakat yang berkunjung ke tempat kami, sehingga kami terbatas sekarang melayani masyarakat secara tatap muka. Jadi dengan strategi ini kami melalui plafon Dukcapil, masyarakat tidak usah datang ke tempat kami, cukup melalui plafon Dukcapil. Nah, plafon Dukcapil sini Mbak Mega, kami sudah membentuk petugas yang ada di desa-desa. Intinya kami dibantu oleh petugas desa. Sebenarnya bukan pegawai kami ya, karena kami memang sudah sesuai dengan anjuran pimpinan di situ kami membentuk petugas administrasi desa untuk membantu kami untuk mengedukasi ke masyarakat. Jadi masyarakat di situ bisa secara mandiri, bisa secara bantuan registrasi desa, bisa dari kecamatan. Jadi banyak langkah nanti masyarakat itu.
Nah, Oke. gitu. Dengan berarti kalau semuanya dibantu juga oleh perangkat desa mengenai di kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa itu ada pelatihan khusus berarti ya Pak ya untuk penyaluran pengertian ke masyarakat penyuluhan mengenai web plafon ini. Ya, itu sudah kami melaksanakan bintek untuk petugas administrasi desa. Ya, sudah kami bintek bagaimana cara-cara untuk pelaksanaan plafon Dukcapil ini. Sudah kami melaksanakan binteknya itu kalau nggak salah bulan apa itu Pak Anto? April. Nah, per April sudah kami melaksanakan itu. Jadi petugas-petugas administrasi desa sudah kami bintek keseluruhan. Jadi sehingga petugas administrasi desa itu mengerti semua untuk menyampaikan edukasi itu pada masyarakat. Oke, untuk pencetusan plafon Dukcapil sendiri, ini diusulkan mulai dari kapan ini Pak? Kami mulai April. Mulai April ya, Ya. udah dibuatkan itu ya. Begini, dengan munculnya plafon Dukcapil sebenarnya kan sebelumnya sudah ada juga aplikasi ya di sini SaiCapil. Iya. Ya, SaiCapil. Kenapa kami berubah pindah ke plafon Dukcapil karena dirasa yang sebelumnya yang untuk SaiCapil ini kurang kurang greget, kurang maksimal pada pelayanan pada masyarakat di situ. Sehingga kalau SaiCapil dulu masih ada batasan kuota Mbak ya di situ. Terus masyarakat juga cara ininya pakai WA ya, sehingga mungkin untuk dari petugas kami juga secara untuk meneliti berkah-berkah itu agak kesulitan. Kan WA yang pakai HP ya di situ kan agak kesulitan di situ. Sehingga dengan adanya ide-ide ini muncullah plafon Dukcapil. Plafon Dukcapil sini kami tidak dibatasi kuota. Jadi masyarakat itu bisa langsung tanpa kuota bisa langsung masuk. Oh, jadi berbeda dengan yang dulu ya dulu. Ya, kalau kita masih pakai WA untuk mengirim berkas-berkasnya. Iya, betul. Dan sekarang udah pakai website ya, sebuah aplikasi. Mungkin bisa dijelaskan isi dari websitenya sendiri itu yang bisa mempermudah masyarakatnya itu bagaimana? Monggo, Pak Anto mungkin secara tentang plafon, Pak Anto secara pendaftaran secara plafon. Oke, terima kasih Mbak Mega atas waktunya. Sebelumnya kami sapa dulu teman-teman atau sahabat-sahabat Susi yang ada di Sidoarjo. Sebelumnya pepatah bilang tak kenal maka tak sayang Mbak Mega seperti itu. Iya, benar sekali. Kenalkan, nama saya sahabat-sahabat Susi, nama saya Sujianto, biasa dipanggil Mas Anto atau Pak Anto. Monggo kalau sahabat Susi bisa datang ke kantor kami, bisa ketemu saya dan sebagainya. Kebetulan kami juga itu saya tangani juga Mbak Mega, layanan pengaduan itu kami yang layani. Nah, kami juga banyak masyarakat yang mungkin sudah tahu dengan kami. Oke Mbak Mega, terkait itu tadi masalah plafon akan kami sampaikan materi sedikit, mungkin bisa ditampilkan atau mungkin bisa diikuti teman-teman Susi yang menyajikan secara live. Oke. Tadi sudah disinggung sama Pak Fauzi masalah regulasi dan sebagainya. Saya akan menjelaskan masalah plafonnya langsung Mbak Mega ini. Mungkin teman-teman di Susi, suara radio Sidoarjo mungkin sudah tahu manfaat dan gunanya KTP atau urusan administrasi kependudukan dan sebagainya. Ini Mbak Mega atau sahabat-sahabat Suci terkait materi kebijakan dan strategi layanan Adminduk. Penegasan kebijakan kami adalah melalui terobosan yang kami lakukan, yaitu melalui aplikasi berbasis web, yaitu plafon. Yang ini adalah plafon via online administrasi kependudukan dan catatan sipil yang merupakan salah satu inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis internet atau web guna semakin mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan, baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil yang dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui petugas pelayanan. Lah itu tadi Mbak Mega sempat yang tadi disinggung sama Pak Fauzi bahwa
untuk pengurusan administrasi kependudukan, masyarakat bisa secara mandiri atau dibantu oleh petugas registrasi desa yang ini sudah ada SK-nya Bupati, Mbak Mega. Nah, yang kemarin untuk bulan April itu sudah kami bintekan bagaimana caranya dan sebagainya, prosedurnya seperti apa, plafon itu bagaimana dan sebagainya. Mungkin ini nanti kami akan singgung. Sahabat-sahabat suci mungkin belum tahu caranya, cara daftarnya bagaimana dan sebagainya. Ini mungkin akan kami sampaikan. Iya. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu, Mbak Mega, bahwa yang kami sampaikan di plafon itu adalah 10 layanan yang kami bisa terintegrasi dengan plafon. Aplikasi plafon itu tadi. Yaitu pertama, perekaman KTPL, pencetakan KTPL, KIA, kartu keluarga tambah biodata itu KK, sama pecah KK, mutasi penduduk yaitu pindah penduduk, Mbak Mega, baik itu keluar maupun masuk, akte kelahiran, akte perkawinan, dan akte perceraian. Nah, ini 10 layanan yang ada di plafon Dukcapil dan bisa diakses. Oke, sebelum lebih lanjut nih Pak, kita jeda terlebih dahulu ya untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi. Oke. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KITE IKM). Syarat menerima fasilitas KITE IKM yakni memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KITE IKM yakni pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KITE ITM yakni prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar serta meningkatkan daya saing. Info lengkapnya hubungi di 1500225, 1500225 atau Facebook, Twitter dan juga Instagram Bea Cukai RI yang bisa juga diakses lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bersama di Talk Show bersama Dukcapil Sapa Masyarakat sesi 1 dengan tema kebijakan dan strategi layanan admin Dukcapil. Masih bersama Pak Fauzi dan juga Pak Anto yang sudah berada di studio. Ya, tadi berbicara mengenai yang disebutkan Pak Anto, di mana ada jenis layanan yang dapat diajukan oleh petugas registrasi admin Dukcapil, di mana tadi ada 10 ya Pak ya, yang sudah dijelaskan. Untuk dari apa itu 10 jenis itu tadi yang itu udah ada berada di platform
di webnya itu ya Pak Sudah ada Mbak. Lah nanti mungkin saya lanjut yang tadi Mbak Mega ya, terkait yang pertama tadi saya sampaikan adalah 10 tadi jenis layanan yang bisa diupload di aplikasi kami, yaitu plafon sidoarjoccup.go.id, yaitu pertama tadi perekaman KTPL. Kalau perekaman KTPL yang bagi pemula itu bisa datang langsung ke kami Mbak Mega dengan membawa fotokopi KK. Nah nanti karena ini perekaman pemula, yang bersangkutan harus datang langsung, yang nantinya akan direkam sidik jari, wajah, iris mata dan sebagainya, yang nantinya akan kami keluarkan KTPL-nya kalau hari itu juga, kalau posisinya sudah PRR, pre-ready record. Itu tadi Mbak Mega. Saya lanjutkan materi yang selanjutnya tadi Mbak Mega terkait aplikasi plafon kami, bisnis prosesnya ini bisa dilakukan secara mandiri oleh warga dan bisa dibantu oleh petugas registrasi desa yang tadi saya sampaikan, yaitu ini nanti outputnya bisa cetak mandiri secara di rumah Mbak Mega. Misalnya mau ngurus akta kelahiran dan sebagainya, dengan kondisi pandemi seperti ini nanti bisa ada pilihan di nanti saya sampaikan di secara aplikasinya, cetak mandiri di rumah, bisa diambil di kantor kami atau di MPP, bisa di mini mall pelayanan publik Sukodono. Di kami Mbak Mega ada pelayanan di 4 tempat. Tidak membatasi, ada juga di 18 kecamatan. Yang pertama bisa di kantor kami, bisa di MPP, mall pelayanan publik Lingkar Timur yang kita miliki, sama mini MPP Sukodono. Nanti itu ada pilihan. Kalau di mini MPP itu nanti secara tatap muka langsung. Kalau di mini MPP Sukodono Mbak Mega, pemohon ini bisa langsung tatap muka, tapi tetap pakai antrian secara online yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di mini MPP. Kita lanjut Mbak Mega, ini proses bagaimana sih caranya mau daftar secara online by plafon sidoarjoccup.go.id ini bagaimana? Nah ini layanannya yang pertama, warga yang harus dilakukan ini alamat link kami http://plafon.sidoarjoccup.go.id, mungkin bisa di teman-teman sahabat Susi mungkin bisa dilihat di materi kami. Ini adalah link yang bisa diakses. Langkah selanjutnya kalau ini sudah muncul, nah ini siapkan HP-nya, bisa diakses melalui handphone atau bisa melalui komputer Mbak Mega. Ini cara selanjutnya. Nah ini adalah loginnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar dulu Mbak Mega dengan cara memasukkan nick, nomor KK, password. Nah ini kebanyakan kasus password jangan sampai lupa Mbak Mega. Terkadang kebetulan kami juga nangani pengaduan itu pemohonku banyak lupa password yang telah di entrikan tadi. Setelah ini masuk, lah ini muncul selanjutnya, ini diketik nomor nicknya, nomor KK, nama, email, nomor telepon, password dan konfirmasi password. Setelah itu nanti yang di terakhir itu adalah scan foto KTP-nya yang nanti akan diupload di sini Mbak Mega. Terus perlu kami sampaikan juga, masyarakat ini nanti harus memasukkan emailnya. Karena apa? Nanti kalau ketika pilihan secara mandiri, nanti filenya akan kami kirim di file yang bersangkutan. Nah, nanti akan bisa dicetak secara mandiri, misalnya untuk pengurusan akta kelahiran, akta perkawinan, perceraian dan sebagainya. Pokoknya urusan Adminduk mau cetak mandiri. Selain ini Mbak Mega, selain cetak foto itu langsung diambil di kantor atau di MPP Lingkar Timur Mbak Mega. Setelah masyarakat mengupload ini selanjutnya, lah ini akan muncul seperti ini syarat dan ketentuan. Ini disepakati yang diklik. Lah ini akan muncul tadi Mbak Mega 10 layanan kami. Ada akta kelahiran,
akta kematian, KTP, KIA, surat keterangan pindah, surat keterangan datang, akta perkawinan, akta perceraian, tambah biodata. Ini kalau kita mengurus akta kelahiran itu harus yang dilakukan pertama diurus kakaknya terlebih dahulu, tambah biodata. Karena kami sudah by NIK, Mbak Mega. Yang nantinya akan diproses selanjutnya kalau mengurus akta kelahiran itu adalah di akta kelahiran akan muncul nomor NIK-nya si anak tersebut. Nah, warga yang harus dilakukan kalau mau mengurus akta kelahiran harus memiliki NIK terlebih dahulu. Ini Mbak Mega, ini akan muncul seperti ini sudah berhasil. Kalau loginnya itu tadi, ini selanjutnya mau login nomor NIK-nya, nama kakak harus dientrikan sama password. Nah, ini akan muncul ini tadi. Masyarakat bisa bisa memilih jenis layanan yang dikehendaki. Perlu kami sampaikan juga, Mbak Mega, terkait kebijakan teknis kami ketika masyarakat mau mengajukan pindah masuk dan lain sebagainya ke Sidoarjo. Ini perlu dipahami bahwa kalau mau pindah masuk, sekarang kan lagi ramenya pendaftaran sekolah, sistem zonasi dan sebagainya. Biasanya si orang tua ini kepengen menyelokahkan anaknya ke sekolah di tempat yang favorit, dipindahkan si anak itu tadi. Biasanya seperti itu. Lah ini kalau memang dipindahkan tidak rumahnya sendiri atau ditumpangkan di kakak orang lain, ini nanti ada tambahan persyaratan yaitu surat pernyataan kesanggupan bahwa yang si pemilik rumah ini bersedia untuk ditempati atau dipakai alamat sebagai itu tadi untuk perpindahannya. Itu tadi. Iya, kalau boleh saya tanya ya, untuk perpindahan kayak sistem zonasi saat ini yang lagi banyak lagi di masyarakat ya, dilaksanakan juga ya. Nah itu apakah ada hitam di atas putih juga untuk surat keterangan yang perpindahan zonasi itu tadi? Harus itu tambahan syarat untuk kami nanti kan sebelum dia melakukan perpindahan itu nanti kan kami akan keluarkan kakaknya kan Mbak Mega kan. Nah sebelum kami keluarkan kakaknya itu kami harus ada surat pernyataan tambahan persyaratan bahwa si bersangkutan itu yang rumah yang ditempati itu bersedia untuk alamat dipakai di tersebut Mbak Mega kan gitu. Ya untuk di kakaknya nanti itu akan tertulis apa Pak? Kan ini kan bukan anak kandung kan gitu, istilahnya kayak menumpang di kakaknya. Ini nanti apakah keterangan famili lain kalau memang nanti dimasukkan di kakak yang kakak yang ditumpangi kalau mau numpang kakak itu keterangannya famili lain Mbak Mega. Kalau mau bikin sendiri mungkin di bawah umur tidak bisa. Kalau mungkin mau pindah satu keluarga bukan rumahnya dan sebagainya itu tadi tambahan persyaratan bersedia rumah dan alamat ini dipakai kayak kos-kosan Mbak Mega dan sebagainya itu kan bukan rumahnya sendiri. Kalau cara regulasinya, kalau seseorang sudah menempati di wilayah tersebut dalam tempo 1 tahun, ada kewajiban untuk melakukan perpindahan. Itu cara regulasinya. Terkadang kebanyakan masyarakat tidak seperti itu, Mbak Mega. Kadang masih alamat yang lama, padahal sudah tinggal di Sidoarjo bertahun-tahun. Itu Mbak Mega. Mungkin saya nambahin dulu ya. Tentang tadi pindah kalau mau sekolah karena zonasi ya kami juga tidak menyarankan pada warga kalau cuma kepentingan untuk sekolah itu kan istilahnya apa ya membohongi diri sendiri. Lebih baik mungkin bagi masyarakat ya berilah putra putrinya pembelajaran bagaimana kan bisa kan ini tidak zonasi saja, bisa lewat prestasi, kan ya. Jalur prestasi, jalur ada beberapa jalur di situ. Iya, ada banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Saya sarankan karena apa? Kalau nanti dipindahkan ikut siapa kasihan si anak. Itu pun kalau nggak tahu, kalau dinas pendidikan sudah mengeluarkan aturan minimal 1 tahun, berarti si anak ikut 1 tahun ikut orang lain. Kan begitu. Kalau sama keluarganya sama ibunya berarti pindah rumah
tapi nggak nempati rumah, tapi nempati rumah orang lain. Itu pun perlu persetujuan pemilik rumah. Jadi kalau menurut saya itu mempersulit diri sendiri. Sudah lebih baik didik anak sedemikian rupa biar anak bisa lewat prestasi. Kalau memang tidak bisa secara zonasi. Nah, kami sarankan semacam itu. Kasihan nanti si anak. Iya, memang Pak. Semacam itu. Nah, karena banyak masyarakat itu mensiasati pindah. Kejadian yang tahun-tahun mungkin tahun sekarang, tahun kemarin, ya. Ada tiba-tiba datang ke kami mau memindahkan, ternyata persyaratan dari Diknas itu minimal 1 tahun. Dia sudah kadung pindah setengah tahun, bingung lagi, kembali lagi. Nah, semacam itu. Lebih baik, monggo teman-teman Susi semua, lebih baik putra-putrinya dididik yang benar, bagaimana mendapatkan prestasi. Jadi jalur itu bukan jalur Pak ya, untuk zonasi saja, banyak jalur yang lainnya. Prestasi terutamanya di situ. Nah, kasihan si anak kalau sampai numpang kakak ke orang lain. Iya. Benar sekali. Itu tadi ya mungkin juga perlu dikhawatirkan juga ya ini ya, kalau apalagi kalau semuanya zonasi ini menjadikan target utama seseorang untuk bisa masuk di sekolah favorit. Semacam itu. Ini sekaligus memberatkan juga ya ini ya, Dispenduk Capil ya. Iya. Baik. Untuk mungkin dijelaskan juga Pak mengenai kayak sistem di dalam plafon sendiri itu kan ada berbagai macam menunya. Nah itu kan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah kalau semuanya kita orang awam ini kan perlu ada daftar email. Nah apakah ada tim yang bisa membantu untuk mendaftarkan itu? Atau kita udah mandiri aja, udah dikasih tahu linknya di mana kayak gitu. Boleh dijelaskan? Mbak Mega. Kalau untuk eranya sekarang, Mbak, kalau IT itu warga melek IT-nya itu mungkin sudah ini Mbak Mega, sudah mendunia lah kalau jelas IT. Kalau pegang handphone ini aja, saya kira sudah masyarakat sudah punya semuanya Mbak Mega, Android dan sebagainya mungkin sudah punya. Kalau toh memang ada warga yang awam masalah IT dan sebagainya, ini bisa minta bantuan itu tadi petugas registrasi yang ada di desa tersebut. Lah ini nanti akan dibantu untuk pengurusan administrasi kependudukan. Itu tadi 10 layanan yang kami ada di plafon Dukcapil Mbak Mega. Itu nanti bisa dibantu petugas registrasi desa. Yang kemarin sudah kami bintekan, ini tinggal menyetorkan persyaratan, misalnya untuk mengurus akte kelahiran tidak bisa secara mandiri, bisa minta tolong petugas registrasi desa diajukan persyaratannya lengkap dan sebagainya. Salah satu contoh Mbak Mega, ini misalnya si pemohon mengurus akte kelahiran, apa saja persyaratan yang harus dilakukan. Ini mungkin di materi bisa dilihat. Anak telah masuk KK, itu yang pertama. Yang kedua, fotokopi KTP dan KK orang tua kandungnya Mbak Mega. Yang ketiga, fotokopi surat nikah atau akta perkawinan yang bagi saudara kita yang non muslim itu dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Kalau muslim di KUA, kalau non-muslim itu di kami, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu Mbak Mega. Terus yang selanjutnya, fotokopi atau asli surat kelahiran dari rumah sakit atau bidan penolong kelahiran, Mbak Mega, itu kami minta asli. Atau fotokopi yang dilegalisir kalau memang aslinya mau disimpan atau buat kenangan dan sebagainya, itu kami bisa minta dikasih legalisir aja, enggak apa-apa. Tapi itu nggak ada fungsinya. Yang nanti kan akte kelahiran itulah yang nanti dipakai untuk urusan sekolah, urusan apapun nanti akte kelahiran dan sebagainya. Terus selanjutnya Mbak Mega, fotokopi ijazah apabila diperlukan. Ini termasuk di kami banyak kasus. Ini jika diperlukan ketika nama di KK, KTP, di surat nikah itu tidak sama Mbak Mega dan sebagainya. Karena nama itu harus sama semuanya Mbak Mega, mulai dari KK, KTP, surat nikah itu harus sama. Kalau nggak sama itu nanti kami akan meluruskan, akan men-cross-check di dokumen yang lainnya. Yang terakhir, fotokopi KTP 2 orang saksi. Ini fotokopi aja Mbak Mega. Kalau by plafon ini tinggal di entry aja.
Tidak usah pakai formulir dan sebagainya. Kalau mau datang langsung, misalnya lansia butuh akta kelahiran untuk urusan haji dan sebagainya, tidak bisa secara online, itu bisa datang ke kami, nanti akan kami bantu Mbak Mega dan sebagainya. Lah ini bagi usia lanjut, ini kesulitannya ini di 2 dokumen Mbak Mega, yaitu asli kelahiran dari dokter bidan itu tidak mungkin dia masih dia punya, ya? jelas hilang dan sebagainya. Mungkin dulu dia ditolong oleh penolong kelahiran. Lah ini sesuai regulasi Permendagri nomor 19 tahun 2016, ini kami memudahkan pakai surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengganti surat kelahiran dari dokter bidan itu tadi jika hilang Mbak Mega. Itu. Yang kedua, jelas kalau orang tua ini mungkin surat nikah orang tua kandungnya itu jelas hilang Mbak Mega, tidak mungkin ketemu dan sebagainya. Nah ini kami bisa mempersyaratkan atau melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran pasangan suami istri atau pengganti surat nikahnya itu tadi. Ini mungkin bisa diinfokan ke sahabat-sahabat Susi dan sebagainya. Itu yang kebijakan yang kami ambil sesuai regulasi Mbak Mega. Lah ini mungkin di materi bisa dilihat, ini adalah formulirnya akta kelahiran. Nah ini perlu kami sampaikan juga Mbak Mega, di masyarakat itu banyak Mbak Mega, antara surat nikahnya dan KTP dan sebagainya itu kalau orang dulu itu hanya ditulis nama secara manual kan gitu. Itu banyak salahnya, banyak menceleknya. Ini sesuai dengan regulasi yang baru bahwa kalau dulu sebelum ini surat nikah itu tidak bisa dirubah Mbak Mega. Nah ini ada regulasi PMA nomor 20 tahun 2019 bahwa perubahan surat nikah itu bisa dilakukan kalau yang ada perubahan di elemen datanya, misalnya tanggal, bulan lahir, alamat dan sebagainya itu keliru, itu bisa dirubah dengan mempersyaratkan cukup KTP dan KK-nya Mbak Mega. Kalau merubah nama, lah inilah yang banyak yang mencelek ini. Kebanyakan kan nama Muhammad ditulis MUCH di KK-nya, di KTP-nya. Nah ini nggak sama. Ini kami benahi Mbak Mega. Karena kaitannya apa dengan imigrasi Mbak Mega, mau urus paspor dan sebagainya. Mau di nama Muhammad itu artinya kan sama, MUCH dan Muhammad diperpanjangkan seperti itu kan maknanya sama, tapi di imigrasi secara online itu beda Mbak Mega, baik di perbankan dan sebagainya. Itu bisa dirubah asalkan punya akta kelahiran, itu Mbak Mega. Kita lanjut. Oke, untuk melanjutkan sesi selanjutnya, mungkin kita jeda terlebih dahulu ya. Terlalu semangat ini Mbak Mega. Siap. Semangatnya. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur memberikan diskon di tahun 2021
Diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan BBN kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Bisa membayar melalui e-Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar BTN, Indomaret, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Samsat Sidoarjo dan Krian. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita masih ada di talk show bersama Dukcapil Sapa Masyarakat sesi 1 yang bertemakan kebijakan dan strategi layanan administrasi Dukcapil. Ya, menyambung dari penjelasan dari Pak Anto tadi, boleh dilanjutkan kembali Pak, silakan. Oke Mbak Mega, di masyarakat Mbak Mega untuk saat ini juga dibingungkan masalah data saya, NIK saya atau KTP saya ini sudah aktif atau belum. Nah ini untuk urusan perbankan juga kadang-kadang ini belum terintegrasi dan lain sebagainya. Untuk saat ini juga urusan pajak. Biasanya pemohon ini kalau ngurus perpajakannya di perbankannya juga ini bermasalah. Disuruh untuk datang ke kantor di Pendukcapil untuk mengupdate data kependudukannya. Padahal Mbak Mega, kalau sudah terbit KK dan KTP-nya itu secara otomatis data yang bersangkutan itu sudah terintegrasi dengan pusat Ditjen Dukcapil. Nah ini biasanya pihak pengguna, yaitu tadi BPJS, perbankan, pihak pajak dan sebagainya itu integrasinya itu ngambil datanya itu 6 bulan sekali Mbak Mega. Sedangkan di perjalanan waktu itu kan ada perubahan dan sebagainya, sehingga data yang terakhir itu belum diupdate. Nah ini kami bantu untuk mengupdate atau mengkonsolidasi ulang untuk pengurusan layanan tersebut. Nah ini juga bisa dilakukan secara mandiri Mbak Mega. NIK saya ini sudah aktif enggak, sudah terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil enggak? Lah ini bisa melalui aplikasi Ferry DS. Bisa diinstal di HP-nya masing-masing. Nanti kebetulan dokumen yang kami keluarkan itu sudah tanda tangan elektronik. Lah itu bisa dicek keabsahannya secara langsung melalui itu tadi aplikasi Ferry DS. Nanti akan muncul datanya seperti yang di layar ini Mbak Mega. Itu ada tanda centang biru atau hijau itu adalah dokumen aktif. Ada yang tanda kuning itu adalah dokumen tidak aktif. Nah yang merah ini dokumen tidak valid. Nah ini bisa dicek keabsahannya dokumen yang kami keluarkan dengan aplikasi Ferry DS itu tadi Mbak Mega. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa ada mungkin ada pertanyaan yang mungkin sahabat Susi mungkin menanyakan ke kami, ke Pak Fauzi atau ke kami. Baik, untuk sahabat yang ingin bergabung bersama kami di live talk show ini bisa tonton di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live, atau bisa juga langsung interaktif dengan kami melalui WhatsApp di 0811309109. Kita bergeser ke redaksi terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang masuk pertanyaannya? Oh, sudah ada. Ya. Baik, boleh disampaikan pertanyaannya dari sahabat Suara Sidoarjo. Ya, ini dari pendengar setia kami yaitu Mbak Siska di Geluran Taman. Iya. Selamat siang Mbak Mega dan narasumber. Saya mau menanyakan bagaimana prosedur pengurusan tambah jiwa pada kakak yang terlambat memasukkan karena anak sudah usia 7 tahun. Jadi 2 tahun lalu saya sudah urus di perangkat desa, tapi yang ada kakak tidak berubah, hanya cetak saja yang berubah. Sementara anak saya yang kecil tetap tidak tercantum namanya. Mohon infonya bagaimana. Kemudian dari Mas Fahri di Sedati, upload datanya ke admin Dukcapil pakai format PDF atau JPG, Pak? Iya, untuk pertanyaannya 2 saja terlebih dahulu ya, langsung dijawab oleh Pak Anto dan juga Pak Fauzi. Monggo Pak, silakan. Ya, baik. Mungkin tadi yang dari taman
tentang Mbak Siska. Itu memasukkan warga yang sudah berumur ya keluarganya. 7 tahun terlambat di situ. Di situ bisa difasilitasi dari desa atau kecamatan langsung, karena ini data belum masuk, padahal ya maaf ya, kita kan kurang tahu juga apakah memang betul itu keluarga yang bersangkutan, apa pendatang, kita nggak tahu, sehingga identitasnya nggak muncul. Kalau sudah nggak muncul di KK, otomatis kan tidak punya data apa-apa, Mbak. Nah, di situ. Nah, nanti bisa minta bantuan ya di kecamatan itu atau desa, nanti akan memakai formulir F101, di itu namanya kalau desa dicoklit ulang. Coklit ya. Kita mungkin dari petugas kami juga tidak serta-merta memasukkan data seseorang tanpa kronologis yang bersangkutan. Nah, kita kan ini katanya tadi sudah umur 7 tahun. Kenapa kok sampai 7 tahun gitu loh, kalau memang keluarganya belum masukkan. Kalau memang putra putrinya atau saudaranya, kenapa kok sampai 7 tahun? Nah, ini kita juga saling menjaga. Sehingga kalau memang sudah tidak ada identitas sama sekali sampai umur 7 tahun, nanti akan dilakukan pendataan ulang atau coklit di situ. Monggo bisa datang ke desa atau kelurahan, minta kecamatan, nanti ada form di situ untuk mendata, itu baru masuk ke KK. Gitu. Ya, itu tadi pertanyaan dari Mbak Siska di Gelurah Taman sudah terjawabkan oleh Pak Fauzi ya. Nah, ini harus konfirmasi terlebih dahulu ke kecamatan ya. Minta surat coklit ya tadi. Iya, ada F101 itu. Formulir F101 Mbak, itu di plafon itu juga sudah ada. Tinggal di-upload atau di-download untuk pengisiannya. Biasanya ini Mbak, kalau usia di bawah 5 tahun itu tidak ada masalah dan sebagainya. Baru di usia 5 tahun ke atas itu kami ada tambahan persyaratan surat pernyataan bahwasanya yang bersangkutan anak kandungnya sendiri, Mbak Mega. Terkadang kalau 7 tahun dan sebagainya kami mencikapi jangan-jangan ini bukan kami mencurigai dan sebagainya, bukan anak kandungnya sendiri dan sebagainya, seperti itu. Menyambung pertanyaan yang kedua Mbak Mega yang tadi yang disampaikan oleh sahabat Suci Mas Fahri, bahwa foto atau yang diupload di bayi plafon itu harus pakai PDF atau JPG ya. Ini yang diupload di aplikasi plafon yaitu pakai JPG Mbak, yang nantinya itu tidak boleh melebihi ukurannya itu 100 KB di bawahnya. Kalau di atas 100 KB itu nanti nggak masuk kebesaran, harus dikompres dulu, dikompres dulu, diedit dulu dan sebagainya. Itu di bawah 100 KB Mbak Mega. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Mbak Mega, mungkin dilanjut yang lain. Mungkin ada pertanyaan kembali dari redaksi. Oh ya, ada lagi Pak. Ini boleh disampaikan? Ya, ada baru tambahan dari Mas Andi di Buduran. Saya baru saja mengurus pecah kakak Pak. Apakah saya harus update NIK kakak yang baru atau kakak tersebut NIK-nya sudah aktif? Itu mohon panduannya. Baik, terima kasih. Monggo dijawab Pak. Baik, untuk sudah pecah kakak update kan. Ini sebenarnya kalau NIK itu sebenarnya kalau punya NIK kan sudah tidak usah update lagi, itu sudah berlaku nasional. Jadi NIK itu cuma satu orang satu, kecuali Mbak ya, kecuali di situ ada duplikat. Ya, kalau duplikat biasanya maaf ya, mungkin sebelumnya itu ya sudah punya KTP 2. Nah, kalau duplikat kami telusuri dulu mana NIK tunggalnya yang di pusat. Nah, kalau sudah ketahuan NIK tunggalnya di pusat, itu yang dipakai. Gitu. Karena kalau sekarang, maaf ya, pada sahabat Susi, kami tidak bisa dibohongin sekarang. Oh ini Pak yang benar, tidak bisa. Kami lihat NIK tunggalnya di pusat, mana yang tertera di pusat, itu yang dipakai. Karena mungkin tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada berlakuan NIK tunggal, mungkin ada masyarakat yang mempunyai beberapa identitas, mungkin di kota A punya, kota B punya, macam. Sekarang tidak bisa. Sekarang nggak bisa. Iya, nah itu dengan adanya penunggalan NIK itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa harus update, ya sebenarnya tidak usah update, itu sudah yang tertera, yang ada. Baik, ini ada pertanyaan ini dari Rina juga di Porong. Dia bertanya ini
saya pernah melakukan pendaftaran BPJS saat ini, baru-baru ini saat kerja. Nah, di BPJS saya itu NIK saya yang di KTP orang tua, di KK orang tua tidak bisa terdaftar, malah berbeda yang muncul. Nah, ini fenomena kayak gini, ini gimana Pak permasalahannya? Ya, kalau itu istilah intinya kan, pertama mungkin si mbaknya ini ikut di KK orang tua ya. Iya. Nah, cuma sekarang pertanyaan begini, ikut di KK orang tua, apakah dia sesudah pecah KK, apakah bikin NIK baru? Kan begitu? Iya, iya. Nah, kalau memang itu dari kakak orang tua, terus dia pindah pecah kakak dengan nik yang sama, ya tidak akan mungkin terjadi. Tapi kalau di situ istilahnya kalau di BPJS nanti ada permasalahan, ya tidak muncul, sedangkan nik tunggalnya sudah benar, berarti BPJS-nya belum update data terbaru. Gitu. Tadi Mbak yang saya sampaikan awal yang tadi sampaikan bahwa pihak pengguna baik itu BPJS, perbankan dan sebagainya itu ambil datanya itu baru 6 bulan sekali. Lah rentan tempo 6 bulan sekali ini ada perubahan dan sebagainya karena perpindahan penduduk itu fluktuatif Mbak, bisa menit per detik dan sebagainya, itu ada perubahan dan sebagainya, baik itu perubahan alamat, status dan sebagainya, seperti itu Mbak Mega. Kami sarankan dari Mbak tadi, kalau memang di BPJS belum bisa terupdate, monggo bisa datang ke tempat kami, fotokopi KK-nya. Kalau memang itu belum terdaftar di situ, kami konsul ulang ke pusat. Kami cuma punya kewajiban untuk mengonsultasi ulang ke pusat, dorong lagi ke pusat. Padahal sebenarnya NIK itu sudah benar kalau sudah sesuai dengan NIK tunggalnya yang di pusat, Mbak. Oke. Kalau dihubungkan lewat aplikasi plafon gimana, Pak? Bisa itu ya, Pak ya? Kalau permasalahan seperti itu tidak bisa, Mbak Mega. Itu harus ada konfirmasi lebih lanjut. Itu harus datang ke kami. Atau nanti Mbak Mega ketika masyarakat mengalami permasalahan atau keluhan dan sebagainya, ini nanti bisa menghubungi atau via WhatsApp di kami tentang bagaimana ini pengaduannya seperti apa, sulitnya seperti apa, nanti bisa disampaikan dengan nomor pengaduan kami, yaitu mungkin bisa dicatat oleh sahabat-sahabat suci, yaitu 081 230 13 4878. Kami ulangi Mbak Mega, 081 230 134 878. Lah itu nomor pengaduan kami. Monggo sahabat-sahabat suci yang kepengen mengadukan tentang pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil, silakan. Nanti akan kami bantu dan kami jawab insya Allah. Oke, nah ini sedikit enggaknya sudah terjelaskan ya, tersampaikan dan juga tersalurkan kepada masyarakat dan juga sahabat Suara Sidoarjo ya. Ini sekaligus penyuluhan juga mengenai bahwasannya ada plafon sebagai website penyalur untuk masyarakat dan juga memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi berupa Dukcapil di Sidoarjo tentunya. Baik Pak, mungkin ada closing statement dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Suara Sidoarjo. Baik, Mbak Mega, sahabat Susi se-Kabupaten Sidoarjo, monggo Bapak Ibu sekalian, dengan adanya plafon Dukcapil, gunakan sebaik mungkin, karena kami buat ini untuk plafon Dukcapil ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Divisi Dukcapil juga kalau memang masih terasa plafon Dukcapil ini belum maksimal karena ini masih aplikasi baru ya, kami mohon maaf dari Dukcapil, tapi kami sarankan tetap masyarakat melalui plafon Dukcapil. Karena apa? Masa sekarang masih masa pandemi, apalagi sekarang masa pandemi ini kenaikan kasus ini masih meningkat terus menerus. Saya mohon bagi masyarakat, selama ada kepentingan atau tidak mendesak, monggo lewat plafon Dukcapil. Kalau memang ada kepentingan sehingga mungkin namanya plafon masih namanya aplikasi masih baru, ada permasalahan, monggo datang ke tempat kami, tidak apa-apa, kami layani secara manual. Tapi monggo masyarakat biar tidak jauh-jauh datang ke kami, apalagi wilayah Sidoarjo itu seperti
Bapak Ibu yang ada di Tarik, di Prambon, ya kan jauh, kan kasihan. Ya, monggo minta tolong ke petugas desa untuk mengakseskan ke plafon Dukcapil ke Dukcapil Sidoarjo. Mungkin itu Mbak Mega. Sekali lagi kalau memang dari pihak kami di Dukcapil belum maksimal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tetap melayani masyarakat Sidoarjo semaksimal mungkin. Itu dari kami, mungkin dari Pak Anto ada? Iya, boleh silakan Pak. Mungkin satu aja yang perlu kami sampaikan dan kami tegaskan ke sahabat-sahabat suci bahwa silakan teman-teman sahabat suci bisa mengurus urusan layanan kependudukan dan pencatatan sipil, diurus secara sendiri, gratis, tidak dipungut biaya. Lah, itu perlu kami sampaikan karena banyak di kami, pengaduan di kami juga itu banyak yang masih melalui calo dan sebagainya. Padahal ini bisa dilakukan secara sendiri, secara mandiri atau petugas registrasi desa itu tadi. Itu yang perlu kami tegaskan, Mbak Cuy. Silakan dilakukan sendiri, atau memang kalau kurang jelas dan sebagainya bisa menanyakan secara langsung oleh petugas kami. Jangan menanya ke orang lain. Kadang ini diplesetkan, Mbak Mega, demi kepentingan tertentu dan sebagainya. Silakan diurus layanan kependudukannya secara mandiri atau secara pribadi dengan layanan kami yang aplikasi kami yang kami luncurkan mulai bulan April, yaitu aplikasi Plafon. Itu saya kira memudahkan bagi sahabat-sahabat suci. Mungkin itu yang kami bisa kami sampaikan, Mbak Mega. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dengan Pak Fauzi mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan di sahabat-sahabat suci. Iya, baik. Terima kasih juga Pak untuk kesempatannya bisa hadir di studio kami, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya platform di website Dukcapil ini, bahwasanya udah terfasilitasi ya, tinggal masyarakatnya aja yang gerak gitu ya. Terima kasih untuk closing statementnya di talk show kali ini dengan tema kebijakan dan strategi layanan admin Dukcapil bersama Pak Fauzi dan juga Pak Anto yang selaku dari Dinas Admin Dukcapil. Dan terima kasih juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah menyaksikan dengan sesama dan juga ikut serta dalam talk show ini. Saya Mega Laksana pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.